A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang terhormat Abuya Haji Amin Rahman LC. Yang terhormat juga Ustadz Mawardi SPD. Dan yang terhormat Ustadz Safri SHI, serta yang berkenan hadir pada hari ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan banyak nikmat pada kita di pagi hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Mu'awanah yang kita cintai ini. Banyak nikmat yang Dia berikan kepada kita, mulai dari nikmat iman, hidup, kesehatan, serta kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama di masjid ini. Maka oleh karena itu sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai hamba yang bertakwa. Dan tidak lupa juga kita hadiahkan salawat kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Nabi kita telah membawa umatnya dari zaman kegelapan, from the dark age, menuju zaman yang penuh dengan teknologi serta pengetahuan. Maka oleh karena itu sama-sama kita hadiahkan salawat kepada dengan mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adapun susunan acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau seandainya kita membuka acara kita yang berkah ini dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah dengan lantunan ayat Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita Alfanza Fikri. Kepada saudara kita Alfanza Fikri, waktu yang tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saudara kita Panjang Fikri yang telah melanturkan ayat Al-Quran. Semoga lantunan ayat tadi berkahi acara kita di pagi hari ini. Amin. Adapun acara selanjutnya ialah sambutan yang akan dibawakan oleh Kepala Madrasah Aliyah Ustadz Syamsuddin SHI. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini alhamdulillah kita telah dapat hadir bersama-sama di Masjid Muawanah Pondok Pesantren Modern Anak Pondibin dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan acara yang kita baca ini dapat berjalan dengan lancar dan hikmat hendaknya dari awal sampai akhir. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan buat arwah beliau alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan pimpinan pondok Haji Muhammad Abdul Aziz, kemudian yang kami hormati Karom penceramah kita, presiden kita Ustaz Alwati, kemudian para majelis guru, Ustaz dan Ustazah, serta yang kami banggakan dan disayangi santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Modern Al-Nahdlatul Talibin. Alhamdulillah pada kesempatan pagi berbahagia ini kita telah dapat bersama-sama berkumpul ya, di Masjid Al-Mu'awanah ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana beberapa hari lalu kita mengadakan macam-macam perlombaan ya, mulai dari hari Sabtu kemarin ya, dan mulai kemudian dilanjutkan dengan hari Isnin ya, hari Isnin, tapi 2 hari kita melaksanakan perlombaan. Alhamdulillah ya, kita merespon ini dengan cukup baik lah, antusias para santri santriwati yang betul-betul ya, kami lihat bersemangat dalam perlombaan kegiatan yang kita saja ini. Dan alhamdulillah yang menang nanti akan membuahkan hasil yang mana memperoleh berupa hadiah yang akan insya Allah kita bagikan setelah pelaksanaan acara kita ini. Dan untuk itu kami berharap juga terima kasih kepada panitia dan jajarannya yang telah mentaja acara ini dengan sebaiknya dan dengan semaraknya ya, sehingga alhamdulillah kami lihat ya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan cukup baik dan cukup memotivasi anak-anak kita, santriwan santri kita ini untuk lebih ya, giat ya, mencintai baginda kita Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah pada hari ini kita mengadakan peringatannya, walaupun jatuh pada kemarin ya, hari Isnin kita membuat kegiatan, makanya hari ini kita saja hari peringatan Maulid Nabi, yang mana temanya adalah meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW. Ya, meneladani akhlak mulia ya, Nabi Muhammad SAW. Dan kami berharap ya, dengan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW ini ya, maka hendaknya kita para santriwan santriwati ya, lebih giat lagi, lebih bersemangat lagi, lebih semangat lagi dalam bersolawat kepada baginda kita Muhammad SAW. Ya, bahkan saya sampaikan waktu acara GBR solawat kemarin pada malam hari itu, ya, bagaimana beliau mencintai umatnya, dan wajarlah, patutlah kita lebih mencintai kepada baginda kita Rasulullah SAW. Yang mana saya sampaikan kemarin ketika beliau wafat itu, ya, tak lain yang dipikirkan adalah ya, umatku, umatku. Ya, begitu cintanya Rasulullah kepada kita semuanya, kepada umatnya. Maka yang dipikirkan jika meninggal beliau itu, jika mau wafat, adalah umatnya yang dipikirkan, bukan keluarganya, bukan para sahabatnya, tetapi adalah kita ini, ya, selaku umatnya. Makanya beliau ya ketika wafat juga sampaikan kemarin ya, memang rasa ketika sakaratul maut itu, mau meninggal itu ya, bukan main sakitnya itu,
ibarat disayat-sayat, ya, begitulah rasa sakit ini. Ya, ketika kita mau meninggal dunia. Jadi bahkan Rasulullah ya rela kiranya kalau bisa rasa sakit atau meninggal itu biarlah beliau yang merasakan, asal jangan umatku yang merasakan. Seperti itulah beliau, saking cintanya kepada kita. Maka untuk itu marilah kita melalui peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW ini, dan insya Allah itu panjang lebar akan disampaikan oleh Karo Ustaz kita Mawati Lubis. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita, motivasi kita untuk lebih mencintai dan meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Ustaz Syafri SAI atas kata sambutan yang biasa. Baiklah, adapun acara selanjutnya ialah penampilan ceramah singkat oleh santriwan kita, yakni saudara kita Abiwayu Hidayat Saputra. Kepada saudara kita Abiwayu Hidayat Saputra, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Modern I'anatul Talibin, yang saya hormati Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Ponpes I'anatul Talibin, dan yang saya hormati Al-Ustadz Muwardi SPD, dan saya banggakan santriwan dan santriwati sebangsa dan setanah air. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah lah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di masjid Al-Mu'anah yang insyaallah penuh barakah ini. Salawat bersampulkan salam tak bosan-bosannya kita curahkan kepada parit pagar Mekah Madinah, permata intannya Al-Jannah, sang proklamator yang tak pernah naik motor, sang proklamasi yang tak pernah memakai dasi, dan sang pahlawan yang tak pernah mencari lawan. Siapa lagi kalau bukan yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin lafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menampilkan pidato saya yang berjudul Meneladani Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, kita pada hari ini telah berada di bulan ketiga dalam pertahunan Hijriah, yaitu bulan Rabiul Awal. Bulan yang mulia, bulan yang banyak terjadi peristiwa besar bersejarah bagi umat Islam. Bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan bulan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya akan mengulangi tentang pernikahan Abdullah dengan Siti Aminah. Abdullah adalah seorang anak dari Abdul Muttalib yang sangat dicintainya. Pada saat Abdullah mulai beranjak dewasa, Abdul Muttalib menikahkan ia dengan Siti Aminah. Dan pada waktu itu Abdullah baru berusia 18 tahun, sedangkan Siti Aminah adalah salah satu orang Quraisy yang utama nasabnya dan kedudukannya. Abdullah mulai bercampur dengan Siti Aminah dan tidak lama dari pernikahan Siti Aminah dan Abdullah, Siti Aminah mengandung, dan yang dikandungnya itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baru berusia 2 bulan kandungannya Siti Aminah, Abdullah meninggal dunia. Betapa sedihnya Siti Aminah pada waktu itu. Ia telah ditinggalkan oleh suami tercintanya, sedangkan ia baru berusia 2 bulan kandungannya. Dan betapa sedihnya Rasulullah SAW pada waktu itu. Ia telah yatim sebelum lahir ke dunia ini. Ia tidak pernah merasakan kasih sayang sosok seorang ayah. Dan Abdullah dikebumikan di Madinah di pemakaman paman-pamannya dari ibunya. Dan sudah 9 bulan kandungannya Siti Aminah, dan Siti Aminah melahirkan. Seluruh dunia merasa gembira kehadiran bayi yang satu ini. Bayi yang kelak akan menyiarkan seluruh dunia norma-norma etika. Bayi yang kelak akan menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan kehadiran beliau di muka bumi ini sudah berubah amat besar bagi seluruh dunia. Dunia yang dulu gelap gulita sekarang menjadi terang menerang dengan cahaya Islam di bawahnya. Dunia yang dulu penuh kekufuran, dunia yang dulu penuh kemusyrikan, sekarang menjadi ketauhidan. Dunia yang dulu penuh keputusasaan, dunia yang dulu penuh kenistaan, sekarang menjadi kesemangatan dan kesenangan baik dunia maupun akhirat kelak. Betapa dahsyatnya perjuangan Rasulullah bersama para sahabat-sahabatnya untuk menegakkan agama Allah ini. Ia rela bertumpahan darah, ia rela kehilangan para sahabat-sahabatnya, ia rela kehilangan para kerabat-kerabatnya. Dan di padang mahsyar kelak, Rasulullah tidak mencari para sahabat-sahabatnya, Rasulullah tidak mencari para kerabat-kerabatnya, akan tetapi Rasulullah akan mencari para umat-umatnya. Ia akan mencari dari timur ke barat hingga selatan ke utara. Ia akan memanggil para umat-umatnya, ummati, ummati, ummati. Betapa cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Cintanya Rasulullah SAW tak main-main seperti cintanya Milia ke Dilan. Cintanya Rasulullah tak main-main seperti cintanya dia ke kita. Rasulullah tidak pernah menggantungkan perasaan kepada umat-umatnya, dan dia tidak main cinta kepada para umat-umatnya. Apakah hari ini masih adakah kita cinta kepada Rasulullah SAW? Adakah kita hari ini berselawat untuk Rasulullah SAW? Apakah selawat yang kita lantunkan tiap hari untuk kesenangan belaka, atau memang untuk Rasulullah SAW? Maka pada hari ini dan seterusnya, pasanglah niat selawat kita untuk Rasulullah SAW. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Rasulullah SAW adalah sosok suri teladan yang patut dan wajib kita ikuti, yang tercantum pada surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya sudah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan baik bagimu. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Dan di ayat ini sudah dijelaskan, sudah diperincikan bahwa suri teladan yang patut dan wajib kita ikuti itu sudah ada pada diri Rasulullah SAW, maupun dari aspek kehidupannya, dari kehidupan diri sendiri, dari kehidupan berkeluarga, dari kehidupan bertetangga, sampai berpolitik dan bernegara, lebih lagi hubungan hamba kepada Tuhannya. Dan di ayat lain lebih dijelaskan dan lebih ditegaskan pada surah Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka daripada itu, marilah kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita contoh suri teladan dan para sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian pidato singkat saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita Bima Hidayat Saputra yang telah menyampaikan ceramah singkat. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita semua. Adapun sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, kita break bentar dulu.
Oke. Seru. Diharapkan untuk diam. Baiklah, setelah kita beri, adapun acara selanjutnya ialah ceramah agama sekaligus doa dari Ustadz yang kita undang, yakni Ustadz Mawardi Lubis SPD. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Untuk santriwan dan santriwati, harap diam dan memperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha waras sama syamsal bayani fi suduril ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Yang Ustadz hormati dan Ustadz muliakan, pendiri Ponpes
I'anatul Thalibin Pak Haji atau Buya Amin LCMA, dan pakai FA ya LC. Kita doakan semoga Allah berikan umur yang berkah. Dan yang kita hormati, yang kita muliakan, ini abang Ustadz, yaitu Bapak yang di samping, siapa namanya? Di samping Buya? Pak Sapri. Nah, kita doakan semoga Allah berikan umur yang berkah juga. Begitu juga Ustadz, banyak nih kami tidak tahu nama-namanya, tapi sering kami lihat di luar. Dan di sini saya beruntung ini jumpa dengan guru saya, Ustazah. Anak-anak Ustadz nih. Jadi Ustadz ini ada yang menempa Ustadz dulu. Jadi Ustadz ini pemalu, pendiam, sering menangis. Ada enggak kira-kira sini? Pemalu, pendiam, sering menangis. Udah pendek, ada? Ada ya? Oke, dengarkan. Nah, jadi Ustadz ini sesudah berangkat dari rumah, Ustadz tidak ceramah ini. Mudah-mudahan bisa nanti diambil intisarinya. Sesudah masuk Ustadz ke pondok pesantren Mustafawiyah. Jadi Ustadz ini rumahnya ada pondok-pondok yang bocor. Tahu bocor? Kalau datang hujan jatuh, kami pindah tidur. Jadi kira-kira 1 tahun kami pindah di tepi jalan ada rumahnya. Jadi waktu itu saya carilah siapa yang bisa membimbing saya ini, karena harus dibimbing nih, harus dibimbing ucapan kita, harus dibimbing mata kita, harus dibimbing hati yang paling utama. Saya cari, jumpalah namanya Ustadz Dalkin Daulay, hadir di sini. Takbir. Ternyata baru Ustadz rasakan, dulu Ustadz melawan sama dia, sama dengan antum tuh, melawan kan? Kadang-kadang dipukul, tidak enak sama Ustadz tuh. Tapi sekarang Ustadz merasakan. Baru tahu Ustadz tuh, Ustadz Dalkin tuh, saya ngomong nih seperti ini. Baru saya merasakan Ustadz tuh, kalau Ustadz Dalkin makan, ambil air langsung cepat ambil air, cepat. Lama betul letaknya. Udah kita ambil air, dimarahin lagi. Tapi kita sadar kalau kita merendah diri sama guru, kita kan menganggap guru ayah. Kalau Ustadz di sana ayah, maka apa yang kita dapatkan? Ilmu yang berkah, ilmu yang berkah. Ada guru Ustadz saat ini tak sekolah, dia di pesantren, tak sekolah, cuma tamat SD saat ini dia, tapi dia menjadi mursyid dia. Masa dibilang di mana mursyid? Dari mursyid. Dan kalau dia ngomong berdatangan gurunya, dan dia membentuk kalam-kalam tentang kolbu hati, berarti yang pertama yang dibersihkanlah hati. Niatnya belajar apa? Nanti kita akan kupas insyaallah. Hati. Kita doakan juga Ustadz Dalkin, Allah berikan umur yang berkah. Amin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Satu dua. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat. Coba kalau sekiranya anak-anak Ustadz bangun pagi tak nampak lagi kawannya buta, gimana rasanya? Sedih kan? Coba bangun pagi kita tak bisa lagi makan, gimana rasanya? Sedih. Berarti nikmat Allah itu banyak. Sampai-sampai Allah ulang di dalam surah Ar-Rahman 31 kali. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi kalau kita mengaji, kita rendahkan hati kita. Ini 3 yang kita berikan makanan. Berapa? 3.
Yang pertama jasmani, berikan makanan, makan lontong sayur, nanti makan siang, jasmani. Yang kedua akal, apa yang dia butuhkan, ilmu. Dengarkan yang Ustaz sampaikan ini, ilmu. Dan yang ketiga hati mengingat Allah, berzikir. Nah, itu makanannya. Nah, dan yang kedua kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita berselawat kepada beliau. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Akibat perjuangan beliaulah kita anak-anak ustadz bisa saat ini mengaji, menuntut ilmu, aman, nyaman kita di sini. Dulu sebelum lahir baginda Rasulullah, sebelum lahir dia, lahir cewek, lahir perempuan, ditanam hidup-hidup. Nah, lahir laki-laki, disembelih dulu. Makanya ibadah kurban itu yang disembelih jantan kan, disembelih dulu baru ditanam, baru dimakan. Disembelih baru ditanam hidup-hidup. Sebelum lahir baginda Rasulullah, di sekeliling Ka'bah itu banyak berhala. Ada namanya yang besar-besar namanya Lata, Uzza, Manata, yang disembah orang-orang kafir. Apalagi ada api yang mereka sembah. Sesudah lahir baginda Rasulullah, api yang mereka sembah padam seketika. Berhala-berhala yang mereka sembah di sekeliling Ka'bah roboh pada waktu itu. Memancarlah cahaya dari dunia ke langit. Waktu di langit ada yang lagi ngopi-ngopi, ada yang lagi santai. Siapa? Iblis sama setan. Tahu setan? Tahu. Setan. Nah, terus apa yang mereka ucapkan? Astaga. Jadi jangan bilang kalau kita lagi kaget bilang astaga, jangan, tapi astaga. Yang bilang astaga coba kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Dah, stop. Jadi Ustaz perhatikan dari sana, banyak yang kenal Ustaz ya, anak-anak IT kan. Alhamdulillah, beruntung antum sekolah di SD IT ini, di pesantren ini. Sudah mulai pelatihan SD, para Ustaz tak ngajar lagi kan. Jadi beruntung anak-anak Ustaz sekolah di pesantren ini, karena ada guru-guru kita yang tulus dan ikhlas mengajarkan sama antum. Akhlak yang paling utama. Kita lihat iblis, kenal iblis? Iblis, kalau sekiranya antum bilang sama kawan antum iblis, senang gak dia? Marah gak dia? Padahal iblis dia banyak ilmu. Muridnya itu di surga ribuan. Iblis, tapi sombong dengan ilmu. Ada yang sombong dengan harta, siapa? Fir'aun, Qarun. Ada sombong dengan jabatan, Fir'aun. Jadi sombong dengan ilmu dikeluarkan dari surga gara-gara sombong. Tapi sangat sombong dengan ilmu dicampakkan ke dunia gara-gara sombong. Kita ini orang-orang yang beruntung anak Ustaz. Beruntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Beruntung. Beruntung kita. Kenapa? Allah berikan rezeki walaupun tak sholat, ada? Allah berikan kesehatan walaupun tak bersedekah berinfak, ada? Allah berikan kaya dia ustaz, tak pernah berinfak, tak pernah bersedekah, tapi kaya, tak pernah sholat duha. Allah kasih semuanya karena dia umat Nabi Muhammad. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih. Allah kasihi, tapi ingat kasih sayang Allah tentu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Nabi kita Muhammad SAW lahir dalam keadaan
yatim, anak yatim. Dalam satu riwayat dalam 2 bulan dalam kandungan, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan. Sesudah lahir baginda Rasulullah SAW, pendek ceritanya 4 tahun. Pas 4 tahun lagi bermain-main dengan kawannya, cerita cinta dengan kawannya, datanglah malaikat Jibril sama Mikail. Datang malaikat, dibawanya baginda Rasulullah ke samping telaga air Zam-Zam, dibelahlah dadanya, dibersihkan hati dulu, dibersihkan. Bersihkan hati. Jadi kalau udah bersih hati ini, apapun dibilang ustadznya, apapun dibilang ustazahnya, mau kita, tak melawan kita. Tapi kalau kita melawan, hatinya kotor. Makanya anak-anak ustadz perhatikan, 4 macam antum perhatikan, tak pakai niat Allah kasih pahala. Yang pertama, melihat orang tua, lihat wajah orang tua. Kalau sekiranya orang tua meninggal duluan, antum masih hidup, gimana rasanya? Pulang antum ke rumah meninggal orang tua, sedih kan? Sayang dengan orang tua. Akibat sayang orang tua, dibawanya ke pesantren, dititipnya biar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Biar nanti kalau orang tua meninggal, siapa yang menelatkan? Antumlah semua yang menelatkan. Mendoakan setiap hari, antumlah. Baca Al-Quran, mengalir pahalanya untuk orang tua. Itulah yang diharapkan orang tua. Kalau untuk ustaz-ustazanya, amal jariah buat dia, amal jariah. Semangat dia, padahal di rumah kadang-kadang berantem sama bini, berantem sama istri, tak enak sama istri, tapi dia tinggalkan, jumpa dengan anak-anak ustaz semua. Semangat dia menebarkan ilmu. Berarti akhlak yang paling utama, akhlak sopan santun, akhlak. Yang pertama, perhatikan orang tua, wajahnya diperhatikan. Pulang ke rumah, dipijit-pijit, diurut-urut. Bukan minta PT, minta AC kepanasan, minta mobil, minta dipijit-pijit. Yang kedua, perhatikan Al-Quran. Melihat Al-Quran saja Allah kasih pahala. Masih melihat, belum membaca lagi. Dan yang ketiga, melihat Ka'bah. Yang keempat, melihat guru. Coba perhatikan di depan nih. Antum lihat guru, wajahnya dapat pahala antum, tapi dengan penuh kasih sayang. Kadang-kadang antum kan marah gurunya, niat itu baik apa tidak tuh? Baik kan? Baik. Kalau udah niatnya baik, terima. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, bersihkan hati bersihkan dulu. Maka sebelum baginda Rasulullah SAW umur 4 tahun dan peristiwa Isra Mi'raj 2 kali hati Rasulullah dibersihkan itu. Yang pertama, dimasukkan ke hati Rasulullah ilmu. Apa? Ilmu. Kalau dengan ilmu tahu kita mana yang haram, mana yang halal. Dengan ilmu kita mengucap yang baik-baik. Al-fikru qabarul bihan an-nadabu ba'da usran. Pikir dahulu apa yang kita ucapkan, sesal kemudian tiada berguna. Ucapkanlah yang baik-baik. Hijrah ucapan. Kalau Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke Madinah, kalau kita berpindah ucapan, yang buruk menjadi yang baik. Ini ucapan. Dan yang kedua, yang selanjutnya dimasukkan ke hati Rasulullah itu hikmah. Jadi kalau orang yang udah menuntut ilmu, udah belajar di pondok pesantren, itu ucapannya hikmah yang baik-baik saja. Lagi marah, dia apa yang ucapkan? Astagfirullah. Bukan yang ada di kebun binatang sana ucapannya, tapi astagfirullah. Hikmah. Gimana supaya kita mendapatkan hikmah, Ustaz? Yang pertama, jangan tinggalkan sholat. Dan yang kedua, doakan orang tua. Dan yang ketiga, bacakan Al-Fatihah untuk guru dan orang tua. Contoh nih, anak-anak Ustaz nih habis sholat subuh nih, atau habis sholat zuhur, bacakan Al-Fatihah untuk orang tua.
Al-Fatihah. Habis itu bacakan untuk guru kita. Biar berkah ilmu itu, berkah. Yang Ustadz bilang ada guru Ustadz saat ini mursid ya, enggak di sekolah di pondok pesantren, tapi ada pekerjanya. Kemana-mana gurunya ikut dia pegang tasnya kemana-mana. Lagi makan, dia makan dulu gurunya baru makan dia. Sekarang sisanya dimakannya, minum sisa minumnya diminumnya, ngambil berkah dia. Tahajud, nah, gurunya ikut dia tahajud. Berarti yang beribadah itu beribadah mana? Bukan hanya ini, hati. Jadi kalau kita hati ini kita belajar senang, mau panas mau hujan, senang rasanya kalau hati ini belajar. Nah, jadi hikmah. Jadi untuk itu sama-sama kita bacakan Al-Fatihah dulu untuk orang tua antum semuanya, orang tua kita dan guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana ini? Habis sobat keren nanti selesai pengajian kita. Ya. Oke. Yang pertama adab ya. Tahu adab ya? Sopan santun. Sopan santun. Kalau lihat di depan gurunya pakai tangan seperti ini. Kalau ustadz dulu nampak guru udah kabur ustadz. Kalau ustadz dulu nampak gurunya udah kabur, intinya malu. Nah, jadi adab yang pertama. Ustadz belajar dulu, tanyalah Ustadz Akil tuh. Ustadz orangnya pendiam, penyabar, sabar. Nah, jadi belum datang makanan, sabar dulu. Diejek kawan kita, sabar. Gurunya lagi marah-marah, sabar. Ya, sabar. Coba perhatikan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub gara-gara kesabarannya Allah angkat derajatnya. Padahal yang pertama kaya dia, menjadi miskin. Meninggal lagi anaknya, terbakar rumahnya, ditinggalkan istrinya, di Allah kasih penyakit, tapi sabar dia. Akibat sabar itu Allah angkat derajatnya. Berarti konsep dalam hidup ini anak-anak Ustaz cuma dua. Yang pertama, banyak-banyak bersyukur, alhamdulillah. Dan yang kedua, sabar. Apa? Sabar. Cek. Dah. Apa yang pertama? Sabar. Jadi nampak guru kita lihat dengan pandangan yang suci, yang ikhlas. Yang pertama. Dan yang kedua, jangan membuka aurat di depan guru kita, ustaz kita, ustazah kita. Aurat laki-laki mana? Dari lutut. Jangan celana pendek di depan gurunya. Hilang keberkahan ilmu. Ini ustaz nih. Kalau ustaz sampaikan ini, kalau antum semua ini amalkan, insya Allah menjadi orang yang berguna. Jumpa kita di luar nanti bangga gurunya. Ya, ada yang di hati antum perhatikan nih. Ada yang dia, insya Allah saya akan berniat mulai dari siang ini, pagi ini, apa yang dibilang Ustadz Muwardi saya lakukan. Itu mantap, bagus. Karena dia pakai hati dia, ya, pakai hati. Jangan celana pendek keluar rumah, apalagi di rumah. Dan yang selanjutnya adab. Ini udah pakai sarung, udah enak nih. Adabnya apa? Pakai sarung lah di mana-mana, di rumah.
Kalau keluar rumah pakai sarung lah, usahakan pakai sarung. Itu tandanya pondok pesantren. Yang selanjutnya akhlak baginda Rasulullah SAW ini akhlak nih, menjaga perasaan. Ada cerita ini. Ketika Rasulullah SAW bersama sahabat Nabi habis sholat maghrib makan bersama. Makan? Perhatikan ini akhlak Rasulullah SAW. Sesudah mereka makan bersama, ada bau yang tidak sedap. Mohon maaf sama guru-guru kami. Ada bau yang tidak sedap. Apa itu? Kentut kan? Nah, buang angin. Ada yang bau tidak sedap. Sahabat Nabi bingung, siapalah yang buang angin ini? Tak ada adabnya, tak ada sopan santunnya. Padahal di sini baginda Rasulullah, ada Abu Bakar di sini, ada Umar di sini, tapi tak ada adabnya. Siapalah mereka itu? Berarti yang mohon maaf, ini tak ada suara tapi bau. Nah, yang baunya seperti itu, tak ada suara tapi bau. Nggak tahu kita siapa orangnya kan? Ada juga yang ada suara tapi tak bau. Ada yang suara terpaksa, terjepit. Dia ditahan-tahan keluar dia. Ada tuh? Ada? Pernah? Pernah ya ditahan-tahan ya? Pernah. Nah, yang selanjutnya. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Bilal, silakan azan. Azanlah Bilal. Ya, sudah azan Bilal. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang tadi makan daging unta, silakan berwudu. Semuanya makan daging unta, semuanya berwudu. Begitulah cara Rasulullah menjaga perasaan orang yang buang angin tadi. Menjaga perasaan. Bisa nggak kira-kira Anda Ustaz seperti itu? Jaga perasaan orang lain bisa? Jangan cemeh. Contoh warna kulitnya, dia hitam, dia putih, dia orang Batak, dia orang Melayu, dia orang Minang. Menjaga perasaan. Yang selanjutnya, akhlak Rasulullah SAW lagi makan. Ketika Rasulullah dipanggil, wahai Rasulullah Muhammad SAW, datanglah ke rumah saya. Ngapain? Makan anggur. Makan anggur. Sudah itu dimakan Rasulullah. Makan 1, 2, 3, 4, 5 sampai habis. Maka sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, biasanya Rasulullah bagi, kok tumben tak bagi? Nah, sudah pulang ya, sudah pulang. Apa kata Rasulullah? Betul, biasanya saya bagi, tapi takut tersakiti hatinya ahli bait, tuan rumah, rasanya asam. Menjaga perasaan tuan rumah, ahli bait. Apa yang kita ambil di situ? Jaga perasaan orang lah, hati orang lah, lain. Kalau kita cemeh orang lain, otomatis kita mencemeh orang tua. Dan yang selanjutnya dimasukkan ke hati Rasulullah iman. Apa? Iman. Makanya kita berdoa setiap hari, Allahumma hdina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman. Wa amitna bil iman. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan beriman. Wa akhiyamiyat dunia ma'al iman. Ya Allah, bangkitkan kami dari dunia dalam keadaan beriman. Gara-gara berimanlah bahagia hati sahabat Nabi bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah orangnya hitam, budak lagi, tapi dia masuk surga. Ada nggak ada ustadz yang ingin masuk surga sini? Ada? Aku. Semuanya kan? Oke, turunkan tangannya. Jadi gara-gara beriman dia masuk surga. Berarti beriman itu bukan melihat kaya dia, tidak, miskin dia tidak, ganteng dia tidak, cantik tidak. Berarti semuanya bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? Bersihkan hati. Sesudah kita bersihkan hati ini, apa yang kita masukkan ke hati ini? Yang pertama tadi ilmu, baru diamalkan. Usahakan ada wirid-wirid anak-anak ustaz. Nah, setiap hari jangan pernah tinggalkan Al-Fatihah untuk orang tua. Habis sholat subuh, habis sholat asar. Kenapa Ustadz habis sholat subuh, habis sholat asar?
Karena ada laporan harian apa yang kita kerjakan setiap hari. Siapa yang melapor? Malaikat untuk Allah. Habis sholat subuh dia lapor. Habis sholat asar dia lapor apa keadaan kita. Habis sholat subuh. Siapa namanya ini? Adit mengirim Fatihah untuk orang tuanya. Habis sholat asar dia mengirim Al-Fatihah untuk orang tuanya. Itu laporan harian. Ada laporan mingguan. Apa itu? Hari Senin dan hari Kamis berpuasalah. Hari Senin dan hari Kamis. Ada laporan tahunan. Bulanan Ustadz, tidak ada bulanan, gaji bulanan yang ada. Tidak ada. Laporan tahun kapan? Nisfu Sa'ban. Apa? Nisfu Sa'ban. Apa yang kita baca di tahunan itu? Yang pertama, tulil umur. Allah berikan umur yang berkah. Jadi kalau nisfu Sa'ban nanti kita ada wirid-wiridannya, ada yang baca Yasin, ada dan sebagainya. Pertama Allah niatnya, yang pertama Allah berikan umur yang berkah. Yang kedua, tarkul bala, Allah jauhkan bala musibah. Dan yang ketiga, istighna anin nas, Allah berikan kekayaan, kaya harta dan kaya hati. Dan terakhir ceramah kita pada siang ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, betul? Umur 38 tahun, 39 tahun, 40 tahun sudah menyendiri ke Gua Hira. Umur 41 tahun menyiarkan lagi terang-terangan tentang Islam ini. Nah, jadi kesimpulannya tentang umur 41 tahun ini, anak-anak ustadz semua sebelum umurnya 41 tahun atau masih di pendidikan, belajar yang sungguh-sungguh. Belajar yang sungguh-sungguh. Juara satu dia di SMP ini atau di pesantren ini belum tentu juara satu di luar. Karena apa? Akhlak. Tanamkan akhlak di dalam hati. Nampak guru, senyum, salam, sapa. S3 kan? Senyum, sapa, salam. Ini juga di pesantren kira di apa? Kira di Pekanbaru. Nah, ini anak IT kan? Senang di sini? Senang. Alhamdulillah senang dari sini. Gara-gara apa itu? Ada kawan? Gara-gara apa? Apa itu ini? Oh belum pergi, dia belum pergi ke rumah. Yang penting di pon. Yang penting dia amalkan. Nampak guru dia hormat, dia sayang. Nah, yang terakhir ceramah Ustadz pada siang hari ini, mari sama-sama kita banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi ini di bulan yang mulia. Mari sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita bacakan ummul Quran, khairuhum baginah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, pesan kepada orang tua kita, semoga mereka Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan rezeki kita. Begitu juga orang tua kita yang mendahului kita, semoga mereka Allah berikan ampunan. Begitu juga dengan umur kita, Allah berikan kekuatan, Allah berikan keberkahan umur untuk mereka. Begitu juga dengan kita,
mengumpulkan ini, semoga Allah berikan umur yang berkah, Allah berikan umur yang bermanfaat kepada kita. Wa kullu niyatin sholihah, dan setiap niat yang baik. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Amin. Wa la tufarriqna min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم